Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam sebuah skenario kepemimpinan yang klasik banget ya. Ini dari studi kasusnya Peter Drucker. Anda pernah nggak sih mikir apa ya tugas paling penting seorang pemimpin puncak, seorang CEO gitu? Atau mungkin Anda sendiri lagi ngincer posisi itu? Nah pertanyaannya seringkali apa sih yang sebenarnya dicari? Pengalaman operasional langsung di lapangan atau pemahaman strategis yang luas di ruang rapat? Mana yang lebih penting? Kita akan bedah dilema ini lewat kasus nomor 48, judulnya Fungsi Seorang Direktur Utama. Jadi ceritanya gini, ada John Neylan, CEO yang disegani, mau pensiun, dia udah mantap lah sama calon penggantinya, Robert Strong. Si Robert Strong ini wakil presiden eksekutifnya udah kayak tangan kanannya gitu selama 15 tahun. Tapi pas dia ngomongin ini ke temen lamanya di Dewan Direksi, rencananya ditolak mentah-mentah. Wah, ditolak ya? Iya, bukan cuma nggak setuju, tapi sampai ada ancaman bakal dilawan terang-terangan. Jadi ini bukan sekedar, beda pendapat biasa, ada potensi konflik besar di Dewan. Persis. Dan yang bikin kasus ini tuh menarik banget dan relevan sampai sekarang itu bukan cuma soal siapa dapat kursi, Strong atau yang lain, bukan itu intinya. Ini tuh kayak cermin pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apa sih sebenarnya fungsi inti seorang CEO? Tugas terpenting nakhoda baru itu apa? Apalagi dalam konteks spesifik perusahaan ini. Perdebatan suksesi ini malah membuka pertanyaan soal definisi kepemimpinan itu sendiri. Bener sekali. Jadi mari kita pakai kasus ini ya sebagai kacamata lah buat memahami berbagai sudut pandang soal kualifikasi. Dan yang lebih penting lagi, soal fungsi krusial seorang pemimpin puncak. Kita telusuri argumen pro kontranya, terus kita lihat gimana kasus ini nawarin pendekatan yang mungkin bisa Anda terapkan juga. Oke, kita mulai dari rencana awalnya Ellen dulu ya. John Neylan ini ngelihat Robert Strong sebagai pilihan yang ya logis banget, mungkin ideal malah. Coba kita bayangin dari sisi Neylan ya. Strong ini kan bukan orang kemarin sore. Dia pinter, pendidikannya tinggi, karakternya bagus, dan yang paling penting nih, dia udah 15 tahun jadi bayangannya Neylan. 15 tahun itu lama ya? Iya, lama banget. Dia ada di tiap rapat penting, ikut mikirin semua keputusan besar, orang-orang kunci dia kenal, seluk-beluk administrasi, keuangan perusahaan. Wah, paham luar dalam lah. Kalau dari kacamata Neylan, Strong ini udah kayak magang di level paling tinggi gitu ya. Dia punya pemahaman helikopter soal bisnisnya. Sesuatu yang mungkin susah didapat kalau cuma di satu divisi aja kan. Neylan mungkin mikirnya gini, wah Strong udah tahu nih cara kerja mesin ini dari ruang kontrol. Strategi global, tantangan finansial, politik internal, dia ngerti. Neylan bahkan ngerasa Strong bisa lebih bagus dari dia. Mungkin karena Strong lebih muda atau lebih update ya, perspektifnya lebih segar dari posisi pendamping. Kepercayaan Neylan ke Strong ini kedengerannya masuk akal banget ya kalau dari sudut pandang dia. Dia lihat kedekatan, pemahaman strategis, penguasaan administratif, itu aset utama. Tapi, nah, disinilah konfliknya mulai panas nih. Teman Neylan di Dewan Direksi, orang yang juga kenal perusahaan luar dalam, pandangannya beda 180 derajat. Betul, dan penolakannya itu bukan karena sentimen pribadi ke Strong ya, tapi lebih ke keyakinan kuat soal apa yang dibutuhin perusahaan. Teman dewan ini langsung nyodorin nama lain, Margaret Wetherell, wakil presiden manufaktur. Dan alasannya, wah kontras banget sama alasan Neylan milih Strong. Iya, si Wetherell ini digambarkan sebagai sosok yang kutipannya nih benar-benar mengenal bisnis. Latar belakangnya beda banget. Dia mulai dari bawah, insinyur desain, terus pindah ke penjualan, jadi manajer penjualan. Nah, 10 tahun terakhir ini dia mimpin divisi manufaktur. Unit operasional gede itu dengan tanggung jawab P&L yang jelas. P&L, Profit and Loss ya? Betul, dia bukan orang yang duduk di sebelah CEO, tapi yang mimpin pasukan di garis depan gitu. Argumen teman dewan itu jelas banget. Witherell punya rekam jejak operasional yang terbukti. Dia pernah turun tangan langsung, ngadepin masalah produksi sehari-hari, ngelola budget, mimpin tim besar, dan yang paling penting, dia punya tanggung jawab independen atas hasil kerjanya. Dia nggak cuma kasih masukan atau ikut rapat, tapi dia orang yang harus mastiin pabrik jalan efisien, produk berkualitas, target tercapai. Nah, buat teman dewan ini bukti kepemimpinan yang sesungguhnya. Ini langsung menyorot kritik utama buat Strong kan jadinya. Dia memang pintar, strategis, tapi dia nggak pernah mimpin unit operasional secara mandiri. Selalu jadi staf pendukung, asisten,
walaupun levelnya eksekutif. Dia nggak pernah ngerasain tekanan langsung buat hasilin profit atau ngelola krisis operasional sendirian. Pertanyaannya jadi, apa cukup pengalaman di pusat buat mimpin seluruh kerajaan? Dan ya, inilah inti persoalannya. Debat ini jadi bukan sekedar strong lawan withdrawal lagi. Ini benturan dua filosofi kepemimpinan yang beda dalam konteks perusahaan itu. Apa sih definisi fungsi CEO di perusahaan ini di titik sejarahnya yang sekarang ini? Mereka lebih butuh visioner strategis yang paham gambaran besar kayak Strong atau eksekutor handal yang terbukti bisa kelola kompleksitas operasional kayak withdrawal. Gimana tuh? Dua pandangan ini bisa kita rangkum gini ya. Pertama, pandangan Nelen yang tersirat. CEO itu otak strategis, integrator, pengelola sumber daya utama. Fokusnya ke visi jangka panjang, keputusan finansial gede, jaga hubungan penting. Pengalaman level tinggi dan pemahaman menyeluruh itu kuncinya. Strong ini wujudnya. Kedua, pandangan teman dewan. CEO itu pemimpin lapangan tertinggi, harus punya kredibilitas operasional, rekam jejak mimpin unit bisnis mandiri, fokusnya eksekusi, hasil nyata, paham mendalam bisnis beneran jalan gimana. Withdrawal ini representasinya. Nah, ini pertanyaan fundamental buat Anda juga nih. Pas Anda evaluasi calon pemimpin, atau bahkan merencanakan karir Anda sendiri, bobot mana yang cenderung Anda kasih? Lebih percaya potensi dari pemahaman strategis, atau bukti kinerja operasional masa lalu? Seberapa penting pengalaman pegang P&L mandiri dibanding pengalaman di lingkaran dalam pengambilan keputusan? Nggak ada jawaban tunggal yang benar universal ya. Ini tergantung banget sama situasi unik perusahaannya, industrinya, tantangannya, budayanya, arah strategis ke depannya gimana. Menariknya nih, temen Nelen ini nggak mau kejebak debat kusir soal siapa yang lebih baik. Dia sadar mereka debat pakai asumsi yang beda. Nah di sini dia usulin langkah yang bijak banget, mundur selangkah biar bisa maju bareng. Dia bilang kurang lebih gini, John, kita nggak bakal sepakat soal orangnya kalau belum sepakat soal kerjaannya. Oh, bagus itu pendekatannya. Iya, lupain dulu deh Strong sama Wetterall. Kita pikirin dulu apa sebenarnya tugas utama CEO di perusahaan kita ini. Ini momen penting banget di kasus ini. Usulannya terstruktur. Neyland dan dia secara terpisah nulis jawaban buat beberapa pertanyaan fundamental. Kenapa terpisah? Biar nggak saling pengaruh di awal. Biar dapat perspektif murni masing-masing. Pertanyaannya itu dirancang buat mendefinisikan fungsi CEO secara spesifik buat perusahaan mereka. Bukan teori umum doang. Pertanyaan-pertanyaannya itu kira-kira gini. Pertama, apa aja tugas utama yang harus dilakuin CEO di sini? Harian, mingguan, tahunan. Yang spesifik ya, bukan generik. Kedua, apa tanggung jawab utamanya? Hasil akhir apa yang paling krusial dari posisi ini? Pertumbuhan, profit, inovasi, transformasi, apa? Ketiga, apa fungsi esensial peran ini? Nilai tambah ulik apa yang cuma bisa dikasih CEO, nggak bisa didelegasiin? Menetapkan visi, alokasi modal, bangun tim, jadi wajah perusahaan. Dan keempat, nah berdasarkan semua itu, apa kualifikasi yang mutlak perlu? Pengalaman apa, skill apa, karakter gimana yang nggak bisa ditawar buat sukses di peran ini, di perusahaan ini? Tujuan latihan ini tuh bukan buat langsung setuju ya, tapi buat ngerti akar ketidaksepakatan mereka. Dengan bandingin jawaban tertulis mereka nanti, mereka bisa lihat asumsi mana yang beda, prioritas mana yang tabrakan. Apa Neyland terlalu fokus ke strategis finansial karena itu dunianya dia, sementara temennya terlalu nekenin operasional karena latar belakang Wetherall. Mungkin dua-duanya bener, tapi bobotnya perlu disesuaikan sama kebutuhan perusahaan ke depan kan? Nanti kalau mereka udah berhasil sepakat soal deskripsi fungsi dan kualifikasi CEO yang dibutuhin, prosesnya mungkin nggak gampang ya, butuh kompromi juga. Nah, baru deh mereka bisa evaluasi lagi si Strong dan Wetherall. Tapi kali ini, evaluasinya bakal lebih objektif, berdasarkan kriteria yang udah disepakati bareng, bukan cuma suka nggak suka atau kedekatan pribadi. Pendekatan ini berharga banget sih, dan bisa diterapin di banyak situasi. Sering banget kan kita lihat konflik soal siapa yang harus dipilih, padahal akar masalahnya itu nggak jelas atau nggak sepakat soal apa kerjaan yang harus dilakuin. Mendefinisikan peran duluan itu maksa kita mikir strategi soal kebutuhan organisasi, bukan cuma soal siapa yang kita suka, atau siapa yang paling mirip sama pemimpin sebelumnya. Ini juga bantu kita ngenalin bias kita sendiri. Kasus Drucker ini, walau udah dari beberapa dekade lalu ya, dilemanya tetap relevan banget. Buat Anda yang terlibat di rekrutmen, suksesi, atau pengembangan talenta, biasanya gimana Anda nilai potensi kepemimpinan? Apa Anda cenderung,
Jatuh cinta sama kandidat yang CV-nya kinclong di strategi dan keuangan, atau lebih terkesan sama yang punya cerita sukses dari medan perang operasional? Coba direnungkan sejenak. Anda lebih condong ke profil kayak Wethrall, yang mungkin janjinya eksekusi solid, tapi belum tentu punya visi global. Atau lebih tertarik sama profil kayak Strong, yang mungkin pandangannya luas, tapi ada risiko kurang paham detail atau kurang kredibel di mata tim operasional. Seberapa besar premi yang Anda kasih buat pengalaman PNL independen dibanding pengalaman jadi penasihat strategis utama? Mungkin kayak milih arsitek brilian yang ngerancang gedung pencakar langit versus milih mandor pengalaman yang tahu persis cara bangun fondasi kokoh dan mastiin strukturnya tegak gitu ya. Dua-duanya penting, tapi mana yang lebih krusial buat proyek spesifik di depan mata? Kasus ini benar-benar mendorong kita buat nggak cuma lihat CV atau terpengaruh siapa yang paling deket sama pusat kekuasaan. Langkah pertama dan paling penting itu ya melakukan diagnosa mendalam terhadap kebutuhan unik organisasi kita. Tantangan terbesar 3-5 tahun ke depan apa, tujuan strategis utama apa, budaya kayak apa yang mau dibangun atau dipertahankan. Nah, jawaban pertanyaan-pertanyaan inilah yang harusnya jadi dasar kriteria milih pemimpin. Jadi, ringkasnya gini, pertaruhan antara Robert Strong, si ahli strategi dari Menara Gading, dan Margaret Wetherell, si jenderal lapangan, itu bukan sekedar pilihan antara dua orang. Ini pelajaran abadi tentang pentingnya mendefinisikan fungsi sebelum memilih figur. Milih orang yang tepat itu dimulai dengan paham mendalam kerjaan apa yang perlu dilakukan orang itu dalam konteks spesifik perusahaan. Peter Drucker lewat kasus ini ya, ngingetin kita kalau nggak ada cetakan biru CEO yang universal. Nggak ada satu ukuran cocok semua. Kualifikasi paling vital itu sangat tergantung sama kebutuhan spesifik, tahap siklus hidup perusahaan, dan lanskap kompetitif yang dihadapi saat itu. Mungkin di satu fase, perusahaan emang butuh pemikir strategis ulung kayak Strong, buat rombak arah. Tapi di fase lain, mungkin yang lebih mendesak itu eksekutor tangguh kayak Wetherall, buat benerin kinerja operasional. Kuncinya ya kemampuan dewan direksi atau pemimpin saat ini buat melakukan diagnosis yang akurat dan jujur soal kebutuhan itu. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, dalam proses seleksi pemimpin, gimana Anda secara pribadi menimbang antara potensi yang ditunjukin seseorang di peran pendukung sebagai tangan kanan yang brilian versus kinerja nyata yang udah terbukti mimpin unit secara independen dengan tanggung jawab penuh? Mana dari keduanya yang menurut Anda lebih bisa diandelin sebagai prediktor sukses di posisi puncak? Apalagi mengingat tantangan masa depan seringkali beda ya dari tantangan masa lalu? Gimana tuh? Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga kasus klasik ini ngasih perspektif baru ya buat Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.